Langkah Nafisa terasa berat ketika memasuki kamar ayahnya di rumah sakit. Aroma obat-obatan menyengat dan suara mesin medis yang berdengung pelan membuat dadanya kian sesak. Di ranjang putih itu, ayahnya terbaring lemah dengan wajah pucat, napas tersengal-sengal, dan mata yang sesekali membuka lalu kembali terpejam. Nafisa menggenggam erat tangan ayahnya, seakan ingin menahan waktu agar tak berjalan maju. "Pak, Nafisa di sini," bisiknya pelan. Suaranya bergetar. Matanya basah menahan air mata yang tak lagi bisa dibendung. Ayahnya mengerling pelan. Bibir tipisnya berusaha tersenyum. Nafisa tahu, senyum itu bukan sekadar tanda perpisahan, tetapi juga kekuatan terakhir yang ingin diberikan ayahnya untuk anak sematawayang yang selama ini menjadi kebanggaannya. Suasana di kamar itu begitu hening. Hanya sesekali terdengar suara napas berat sang ayah. Nafisa menunduk, mengingat kembali masa kecilnya. Ia masih ingat betul ketika ayah dengan penuh sabar mengajarinya bersepeda di halaman rumah. Ia terjatuh berkali-kali, lututnya berdarah, tapi ayah selalu berkata, "Kamu kuat, nak, jangan menyerah." Kalimat itu kini bergema kembali, menyayat hatinya lebih dalam. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena takut kehilangan, tetapi juga karena rasa syukur pernah merasakan kasih sayang yang begitu tulus dari sosok ayah yang sederhana namun luar biasa. Nafisa ingat bagaimana ayahnya rela bekerja keras siang malam demi membiayai sekolahnya. Bagaimana tangan kasar penuh kapalan itu tak pernah mengeluh meski harus memikul beban berat. Tiba-tiba, mesin monitor detak jantung berbunyi lebih lambat. Nafisa panik, menggenggam tangan ayahnya lebih erat. "Pak, bertahanlah. Nafisa masih butuh ayah," ujarnya dengan suara parau. Ayah membuka mata sekali lagi, menatap Nafisa dengan pandangan penuh kasih. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang mengandung ribuan pesan, doa, restu, dan cinta yang tak akan pernah padam. Nafisa bisa merasakan kekuatan tatapan itu menembus ke dalam jiwanya, seakan ayah ingin berkata, "Kamu harus kuat setelah ini." Dengan napas terakhir, ayah menghembuskan udara panjang, lalu tubuhnya terdiam. Suara mesin medis berubah menjadi garis lurus panjang. Nafisa menjerit pelan, tubuhnya bergetar. Ia memeluk ayahnya erat-erat sambil menangis terseduh. "Pak, jangan tinggalkan Nafisa sendiri." Tangisnya pecah tanpa bisa ia bendung. Tenaga medis segera masuk, memeriksa kondisi ayahnya, lalu menggelengkan kepala dengan wajah iba. Nafisa hanya bisa terisak. Hatinya seperti diremukan. Kehilangan itu nyata. Ayahnya benar-benar telah pergi. Beberapa kerabat yang hadir di ruang tunggu ikut masuk, mencoba menenangkan Nafisa. Mereka membisikkan kata-kata penghiburan, tapi tak satu pun mampu mengurangi rasa sakit yang membelah dadanya. Nafisa merasakan dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap wajah ayahnya yang kini terlihat begitu damai. Nafisa membelai rambut yang sudah memutih, mengingat kembali momen saat ayah menemaninya belajar di malam hari, saat ayah menyanyi pelan untuk menidurkannya waktu kecil, dan saat ayah menepuk bahunya setiap kali ia berhasil meraih prestasi. Semua kenangan itu datang bertubi-tubi, membuat air matanya semakin deras. "Terima kasih, Pak, atas semua cinta dan pengorbanan," ucap Nafisa lirih. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, duka yang mendalam, rindu yang tak akan pernah terbayarkan, dan juga tekad untuk tidak mengecewakan pesan hidup yang selalu ayah tanamkan. Beberapa jam berikutnya, jenazah ayah dibawa pulang ke rumah untuk disemayamkan. Nafisa berdiri di samping keranda, wajahnya sembab, tubuhnya lemas, tapi ia tetap berusaha tegar. Kerabat, tetangga, dan sahabat keluarga berdatangan menyampaikan bela sungkawa. Setiap ucapan simpati membuat Nafisa merasa sedikit terhibur, tetapi luka di hatinya tetap menganga. Di ruang tamu rumah, suara doa dan lantunan ayat suci mulai terdengar. Nafisa duduk di sudut ruangan, menatap wajah ayahnya untuk terakhir kali. Ia tahu, setelah ini ia harus menjalani hidup tanpa sosok yang selalu menjadi pelindung.
Nafisa berjanji dalam hati untuk menjaga nama baik ayah, untuk tetap kuat meski kini ia sendirian. Meski air matanya terus jatuh, Nafisa tahu bahwa hidup akan terus berjalan. Dan dalam hati kecilnya, ia yakin doa ayah akan selalu menyertai langkahnya. Suasana rumah masih dipenuhi aroma bunga melati yang diletakkan di sisi jenazah. Doa-doa pelan terdengar bersahutan dari para tetangga dan kerabat yang datang melayat. Nafisa duduk di ruang keluarga. Wajahnya sembab, matanya merah karena terus menangis. Hatinya terasa hampa. Bayangan ayah yang baru saja ia lepaskan di rumah sakit terus menghantui benaknya. Ia masih teringat bagaimana detak jantung terakhir ayah terhenti di hadapannya. Nafisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar menahan isak. Bagaimana aku bisa melalui semua ini tanpa ayah? Batinnya lirih. Hanya 1 jam setelah ayahnya wafat, ketika Nafisa masih larut dalam kesedihan, suara lirih tapi menusuk datang dari sudut ruangan. Rahman, suaminya, duduk berdampingan dengan ibunya. Wajah mereka tampak datar, tidak menunjukkan duka mendalam seperti yang dirasakan Nafisa. Rahman menunduk sedikit, berbisik kepada ibunya, namun cukup jelas terdengar oleh Nafisa. "Bu, kira-kira berapa besar harta peninggalan almarhum?" tanya Rahman dengan nada yang dibuat tenang, seakan itu hal biasa untuk dibicarakan. Ibu Rahman menatap sekeliling sebentar, lalu mendekat ke telinga anaknya. "Pastinya banyak, Men. Ayah Nafisa itu pengusaha sukses, kan? Rumah besar ini saja sudah bernilai tinggi. Belum lagi tabungan, tanah, atau usaha-usaha lainnya. Kalau kita bisa segera tahu, lebih cepat kita bisa mengatur semuanya." Kata-kata itu menusuk telinga Nafisa seperti pisau tajam. Nafisa mengangkat wajahnya. Matanya membelalak penuh keterkejutan. Tangisnya belum kering, tapi hatinya kini terasa seperti disayat 2 kali. Ia tidak percaya. Hanya 1 jam setelah ayahnya pergi, suami dan mertuanya sudah sibuk menghitung kekayaan yang ditinggalkan. Dengan suara bergetar, Nafisa menatap mereka. "Rahman, Ibu, apa kalian tidak bisa menunggu? Ayah baru saja meninggal. Saya masih belum kuat." Rahman menoleh singkat, ekspresinya datar. "Sayang, aku hanya berpikir praktis. Kita ini keluarga. Warisan itu juga menyangkut masa depan kita. Lebih baik dibicarakan dari sekarang supaya jelas." Nafisa terdiam. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia menatap Rahman dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana mungkin orang yang seharusnya menjadi sandaran malah tega berkata seperti itu? Sementara itu, Ibu Rahman ikut menambahkan dengan suara pelan tapi penuh kepastian. "Nafisa, dengar. Kami ini bukan ingin merebut. Hanya ingin memastikan semua berjalan baik. Jangan sampai harta peninggalan itu sia-sia." Nafisa menunduk. Air matanya jatuh membasahi rok hitam yang dikenakannya. Perasaan marah dan sedih bercampur aduk. Baginya, warisan bukan sekadar soal uang atau harta, melainkan amanah dan kenangan dari ayah yang baru saja tiada. Membicarakannya di tengah suasana duka adalah sebuah penghinaan yang sulit ia terima. Kontras itu begitu jelas. Nafisa duduk di sisi jenazah, hatinya masih berkutat pada kehilangan, kenangan masa kecil, doa-doa yang tak henti ia panjatkan. Sementara Rahman dan ibunya duduk di sudut ruangan, berbisik-bisik tentang aset, tanah, dan tabungan. 2 dunia yang bertolak belakang, satu penuh luka, satu penuh perhitungan. Dalam hati, Nafisa merintih. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku bahkan belum sempat merasakan tenang, tapi mereka sudah merampas ketenanganku." Beberapa kerabat mendekati Nafisa, menepuk bahunya lembut. Mereka tak tahu apa yang barusan ia dengar, hanya melihat Nafisa menangis lebih keras dari sebelumnya. Nafisa mencoba menyembunyikan rasa kecewa itu, tidak ingin menimbulkan keributan di hadapan banyak orang. "Rahman,
Melihat istrinya menangis, justru hanya menghela napas panjang. "Ya sudah, kita bahas nanti saja, Bu. Tapi jangan lama-lama," katanya pelan, masih bisa terdengar oleh Nafisa. Kalimat itu menegaskan bahwa bagi mereka, harta jauh lebih penting daripada luka yang sedang ditanggung Nafisa. Malam itu, Nafisa kembali duduk di dekat jenazah ayahnya. Ia mengusap wajah ayahnya dengan lembut, berusaha menyerap sisa ketenangan dari sosok yang kini telah pergi. Dalam keheningan itu, Nafisa berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkan pengorbanan ayah atau memperlakukan warisan itu hanya sebagai angka-angka. Tangis Nafisa mengalir deras, tapi di balik air matanya mulai tumbuh benih tekad. Ia sadar, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Rahman dan ibunya telah menunjukkan wajah sebenarnya. Dan malam itu, di tengah duka yang masih basah, Nafisa mulai melihat arah baru dalam hidupnya. Jalan penuh pertarungan untuk mempertahankan amanah ayah yang sangat ia cintai. Hari berganti, namun duka di hati Nafisa masih terasa segar. Rumah besar peninggalan ayahnya dipenuhi para pelayat yang datang silih berganti. Suara doa terus menggema, mengisi setiap sudut ruangan. Meski banyak orang yang hadir, Nafisa tetap merasa kesepian. Kehilangan ayah membuatnya seperti kehilangan pijakan, dan di tengah kerapuhan itu, ia berharap Rahman, suaminya, bisa menjadi tempatnya bersandar. Namun harapan itu terasa semakin jauh. Rahman tidak menunjukkan empati yang seharusnya. Alih-alih menemani Nafisa melewati masa duka, ia sibuk berdiskusi dengan ibunya di ruang makan, jauh dari kerumunan pelayat. Nafisa yang kebetulan melintas mendengar percakapan mereka. "Bu, kita harus tahu persis aset apa saja yang dimiliki almarhum. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau bisa segera diurus, kita bisa lebih cepat juga menikmati hasilnya," ujar Rahman dengan suara rendah, tapi penuh keseriusan. Ibu Rahman mengangguk mantap. "Betul, Men. Ayah Nafisa itu orang kaya. Kamu beruntung menikah dengan dia. Sekarang waktunya kamu mengambil peran. Jangan biarkan Nafisa mengurus semua sendiri. Nanti kamu bisa ditinggal tanpa apa-apa." Nafisa berhenti di ambang pintu. Dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia menahan napas. Hatinya bergetar. Ia tahu Rahman tidak sempurna, tapi ia tidak pernah menyangka suaminya akan seambisius itu. "Apakah selama ini aku buta? Apakah cintanya padaku hanya karena harta?" pikir Nafisa dengan getir. Air matanya hampir jatuh lagi, tapi Nafisa buru-buru menghapusnya. Ia melangkah pergi sebelum Rahman dan ibunya menyadari bahwa ia mendengar percakapan itu. Nafisa kembali ke ruang tamu, duduk di samping keranda ayahnya. Sambil menatap wajah damai ayahnya, Nafisa bergumam lirih, "Pak, ternyata mereka bukan orang yang ayah harapkan bisa menjagaku." Sepanjang malam itu, Nafisa terus memperhatikan tingkah laku Rahman dan ibunya. Ketika orang-orang datang untuk mendoakan almarhum, Nafisa menerima mereka dengan penuh hormat, menahan tangis, menjaga suasana tetap hikmat. Sebaliknya, Rahman lebih sering menghindar, hanya sesekali muncul dengan senyum tipis, lalu kembali ke pojokan rumah bersama ibunya. Bahkan, ketika beberapa kerabat bertanya soal kondisi Nafisa, Rahman menjawab singkat dan kemudian mengalihkan pembicaraan ke soal rumah dan aset keluarga. Kejadian-kejadian kecil itu makin membuka mata Nafisa. Selama ini, ia selalu berusaha berpikir positif tentang Rahman. Ia menikah dengannya karena cinta, meski beberapa orang sempat mengingatkan tentang sifat Rahman yang terlalu ambisius. Nafisa mengabaikan peringatan itu, yakin bahwa cinta akan mengalahkan segalanya. Namun kini, di tengah duka yang paling dalam, wajah asli Rahman dan ibunya terkuak tanpa topeng. Ketika doa tahlilan usai dan sebagian pelayat pulang, Ibu Rahman duduk di kursi dekat Nafisa. Ia menatap Nafisa dengan pandangan yang seolah penuh simpati, tapi kata-kata yang keluar justru menusuk. "Nafisa, kamu sekarang sudah sendirian.
Tidak ada lagi yang bisa melindungi kamu selain suami. Jadi, lebih baik kamu serahkan urusan harta ini pada Rahman. Dia kan kepala keluarga, ujarnya dengan nada meyakinkan. Nafisa terdiam. Hatinya sakit, tapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu, jika menanggapi saat itu, akan timbul keributan di depan banyak orang. Nafisa hanya menunduk, membiarkan ibunya Rahman merasa menang. Namun dalam batinnya, Nafisa mulai meneguhkan hati. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerahkan begitu saja. Ayah menitipkan amanah ini padaku. Aku harus menjaganya, apapun risikonya." Rahman kemudian datang menghampiri, menepuk bahu Nafisa seakan ingin menghibur. Tapi sentuhan itu terasa dingin, hambar, tanpa kehangatan cinta yang biasanya Nafisa rasakan. "Sayang, dengar kata ibu. Kita hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Jangan terlalu keras kepala," katanya dengan nada datar. Nafisa menatap Rahman. Matanya berair namun penuh kekecewaan. "Keluarga, katamu? Ayahku baru saja pergi. Rahman, bagiku, keluarga adalah tentang kebersamaan, bukan tentang harta." Rahman menghela napas panjang, lalu menoleh ke ibunya. Mereka berdua saling bertukar pandang, seolah menyusun rencana lain. Malam itu, Nafisa tak bisa tidur. Ia duduk sendirian di kamar, menatap foto lama bersama ayahnya. Dalam foto itu, ayah memeluknya dengan bangga saat wisuda. Nafisa tersenyum pahit. "Pak, ternyata benar kata orang-orang. Rahman hanya peduli pada harta. Nafisa harus kuat, ya, untuk menjaga semua yang ayah tinggalkan." Sejak malam itu, pandangan Nafisa terhadap Rahman dan ibunya mulai berubah. Ia tak lagi melihat mereka sebagai suami yang setia dan mertua yang penyayang. Yang ia lihat kini hanyalah wajah ambisius dan matre yang semakin jelas. Wajah asli mereka akhirnya terbuka, dan Nafisa sadar, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Hari ketiga setelah kepergian ayahnya, Nafisa masih terjebak dalam gelombang kesedihan. Rumah besar peninggalan ayah yang biasanya penuh kehangatan kini terasa asing dan dingin. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok yang telah tiada. Kursi kayu di teras masih meninggalkan bayangan ayah yang dulu suka duduk sambil menyeruput teh hangat. Ruang kerja dengan rak-rak buku masih menyimpan aroma khas kertas tua yang sering menjadi teman ayah ketika menulis catatan. Semua itu membuat Nafisa semakin sulit menerima kenyataan. Di ruang tamu, foto besar ayah terpajang di meja dengan bunga putih di sekelilingnya. Nafisa duduk di depannya, memandangi foto itu lama sekali. Air matanya jatuh membasahi bajunya, seakan tak habis-habis. "Pak, kenapa begitu cepat?" Nafisa masih ingin bercerita banyak hal dengan ayah. Lirihnya, kenangan masa kecil kembali menyeruak. Nafisa teringat ketika ia menangis ketakutan saat hujan petir. Ayah datang menenangkannya sambil memeluk erat. Ia juga ingat ketika pertama kali masuk sekolah, ayah menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu berani, Nak. Ayah selalu ada." Kenangan itu kini seperti luka baru yang menggores. Nafisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya berguncang hebat oleh tangisan. Namun, di tengah kesedihan itu, Rahman dan ibunya tidak menunjukkan empati. Mereka lebih sering duduk di ruang makan, berbicara pelan tapi jelas terdengar nada dingin di balik kata-kata mereka. Nafisa mendengar sesekali suara Rahman berkata, "Nafisa terlalu larut dalam duka. Kalau begini terus, bagaimana bisa mengurus apa yang ditinggalkan almarhum?" Ibu Rahman menimpali dengan nada ketus, "Iya, Men. Dia itu harus cepat sadar. Harta sebesar itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kamu sebagai suami harus mengambil alih." Nafisa mendengar percakapan itu sambil menggigit bibir. Air matanya mengalir bukan hanya karena kehilangan ayah, tetapi juga karena sikap dingin suami dan mertuanya.
Mereka tidak duduk di sampingnya, tidak merangkulnya, bahkan tidak sekadar menanyakan apakah ia sudah makan atau tidur. Nafisa benar-benar merasa sendirian, meski ada orang-orang di sekitarnya. Ketika malam tiba, Nafisa kembali ke kamar ayahnya yang kini kosong. Ia duduk di tepi ranjang, membelai bantal yang masih menyimpan sisa aroma ayah. Hatinya hancur. Pak, Nafisa benar-benar sendiri sekarang. Rahman dan ibu tidak peduli. Mereka hanya bicara soal harta. Nafisa bingung harus bagaimana. Di luar kamar, Rahman mengetuk pintu sebentar lalu masuk tanpa banyak bicara. "Nafisa, jangan terlalu lama begini. Hidup harus jalan terus," katanya dingin, lalu segera keluar sebelum Nafisa sempat menjawab. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penghiburan. Nafisa mematung, merasa kata-kata itu seperti cambuk yang tidak adil. Ia berharap suaminya bisa memahami rasa sakit yang ia tanggung. Namun yang ia terima hanyalah sikap dingin, seakan kesedihannya hanyalah kelemahan yang harus segera disingkirkan. Nafisa semakin sadar, ia tidak bisa berharap banyak pada Rahman. Hari berikutnya, ketika para tetangga datang membawa makanan untuk menghibur, Rahman hanya menyambut singkat lalu pergi. Ibu Rahman bahkan hanya duduk menyilangkan kaki sambil memperhatikan rumah dengan tatapan penuh perhitungan, seperti sedang menaksir nilai setiap benda yang ada di dalamnya. Nafisa melihat itu dari kejauhan. Hatinya bergetar. Benarkah mereka ini keluargaku? Kesepian makin terasa. Nafisa mencoba mencari ketenangan dengan berdoa di kamar ayah. Ia membaca ayat-ayat pendek sambil menangis, memohon kekuatan agar bisa melewati hari-hari berikutnya. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku rapuh di hadapan orang yang tidak peduli padaku. Doanya lirih. Di luar kamar, Rahman berbicara dengan ibunya. Suaranya cukup keras hingga terdengar. "Bu, aku tidak tahan melihat Nafisa seperti itu. Terus menangis. Tidak ada habisnya. Seolah-olah dunia berakhir." Ibu Rahman menjawab, "Biarkan saja, Men. Itu urusan dia. Yang penting kamu jangan lupa, kita harus segera memastikan warisan itu berpindah tangan dengan benar. Kamu jangan lengah." Kalimat itu menohok hati Nafisa yang mendengarnya dari dalam kamar. Ia menutup telinga dengan bantal, berusaha menahan rasa marah dan kecewa. Ia sadar, rasa dukanya semakin bertambah bukan hanya karena kehilangan ayah, tetapi juga karena dinginnya sikap suami dan mertua. Malam itu, Nafisa duduk sendirian di ruang tamu. Rumah yang biasanya ramai dengan suara ayah kini sunyi. Hanya dirinya, bayangan foto ayah, dan rasa sakit yang kian menumpuk. Nafisa menatap kosong ke arah pintu, berharap ayahnya masuk dan berkata, "Ayah di sini, Nak." Tapi kenyataan terlalu kejam, dan yang ada hanya kesunyian. Dalam kesepian itu, Nafisa berjanji pada dirinya sendiri. Meski terasa berat, ia harus mencari kekuatan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya hancur. Namun untuk saat ini, ia tetap larut dalam tangisan, merasakan luka yang semakin bertambah setiap kali ia menyadari betapa sendirinya ia sekarang. Hari-hari setelah pemakaman semakin berat bagi Nafisa. Luka kehilangan ayah masih basah, namun tekanan baru sudah datang menghampirinya. Rahman dan ibunya tidak lagi menyembunyikan maksud mereka. Jika sebelumnya mereka berbicara berbisik di ruang makan atau pojok rumah, kini mereka mulai terang-terangan menyampaikan keinginan. Pagi itu, Nafisa duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Ia baru saja selesai membaca doa untuk almarhum ayah. Belum sempat menghela napas panjang, Ibu Rahman sudah masuk sambil membawa map tebal. Tatapannya penuh perhitungan. "Nafisa," ucapnya dengan nada datar, "kita tidak bisa menunda lebih lama. Warisan ayahmu harus segera diurus. Harta sebanyak itu tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Banyak yang bisa memanfaatkannya." Nafisa mengangkat wajahnya pelan. Matanya sembab karena kurang tidur.
Ia berusaha menata nada bicara, tidak ingin emosinya meledak. Bu, ayah saya baru saja pergi. Saya masih berduka. Bukankah lebih baik kita menunggu sebentar? Masih banyak doa yang harus dipanjatkan untuk beliau. Rahman yang duduk di sebelah ibunya segera menyela. Sayang, ibu benar. Aku tahu kamu sedih. Tapi kita juga harus realistis. Urusan warisan ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Semakin cepat diurus, semakin baik. Nafisa menatap Rahman lama sekali. Ia mencari sedikit empati dalam mata suaminya. Tapi yang terlihat hanya ambisi yang sulit disembunyikan. Nafisa menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak menolak mengurus warisan, Men. Tapi bukan sekarang. Setidaknya, biarkan waktu berkabung ini berjalan. Ayah pantas mendapatkan penghormatan lebih dari sekadar perhitungan harta." Jawaban itu membuat suasana ruangan seketika menegang. Ibu Rahman mendengus kesal. "Kamu ini terlalu sentimental, Nafisa. Dunia tidak berhenti hanya karena orang meninggal. Kalau kamu terlalu lama menunda, bisa-bisa ada pihak lain yang mencampuri urusan ini. Kamu pikir semua orang tulus? Banyak yang hanya menunggu kesempatan." Nafisa menunduk, berusaha menahan air mata. Ia tahu ada kebenaran dalam ucapan itu, tapi cara penyampaiannya menusuk hati. Baginya, belum ada waktu yang tepat untuk membicarakan harta. Yang ia butuhkan sekarang adalah ruang untuk berduka, bukan tekanan. "Bu," ucap Nafisa pelan namun tegas, "saya mohon pengertian. Ini bukan hanya soal harta. Ini soal hati saya. Ayah saya baru saja dimakamkan. Bolehkah saya punya waktu untuk menenangkan diri?" Rahman gelisah, menatap ibunya lalu menoleh ke Nafisa. "Kamu jangan keras kepala. Sayang, aku ini suamimu. Aku yang paling tahu apa yang terbaik untuk keluarga kita. Semua ini demi masa depan kita juga." Kata-kata Rahman justru membuat Nafisa semakin sakit hati. "Masa depan kita? Atau masa depanmu?" Batinnya getir. Ia menahan lidahnya agar tidak terucap. Ia tahu, pertengkaran terbuka hanya akan memperkeruh suasana. Percakapan itu berhenti sejenak ketika bel rumah berbunyi. Beberapa kerabat datang membawa makanan untuk tahlilan. Nafisa segera menyambut mereka dengan ramah. Meski hatinya sedang kalut, ia berusaha menjaga wibawa keluarganya. Tidak ingin orang lain melihat retaknya rumah tangga yang ia jalani. Namun setelah para tamu pulang, Ibu Rahman kembali melanjutkan pembicaraan seolah tidak terjadi apa-apa. "Nafisa, kamu anak tunggal. Semua harta otomatis jadi milikmu. Tapi kamu tidak bisa mengurus semua itu sendiri. Kamu perempuan. Kamu pasti kesulitan. Rahman ini suamimu. Dialah yang paling berhak mendampingi. Jadi, jangan buang waktu." Nada perintah dalam suara mertuanya membuat Nafisa merasa terpojok. Tapi kali ini, ia tidak mau hanya diam. Nafisa menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke arah mereka. "Bu, saya menghargai niat ibu. Tapi tolong pahami juga perasaan saya. Saya tidak akan membicarakan warisan sampai saya siap. Saya minta tolong, jangan paksa saya." Rahman terlihat tidak puas. "Nafisa, kamu harus ingat, aku ini kepala keluarga. Kamu tidak bisa mengambil keputusan sepihak." Nafisa menahan napas, lalu berkata lirih namun tegas, "Kepala keluarga bukan berarti mengabaikan luka hati istrimu. Kalau ayah masih ada, beliau pasti ingin saya diberi ruang, bukan ditekan seperti ini." Kalimat itu membuat Rahman terdiam sejenak. Ibu Rahman tampak tidak senang. Wajahnya memerah menahan amarah. Tapi Nafisa tetap duduk tegak, berusaha kuat meski hatinya bergetar. Ia sadar, konflik ini bukan lagi percakapan biasa. Inilah awal terbukanya pertentangan besar dalam rumah tangganya.
Malam itu, setelah Rahman dan ibunya masuk kamar masing-masing, Nafisa duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup menerangi wajahnya yang lelah. Ia menatap foto ayah di meja dan berbisik, "Pak, mereka sudah mulai menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Nafisa harus kuat menjaga amanah ini. Walau sakit, Nafisa tidak boleh menyerah." Di dalam keheningan malam, Nafisa merasakan luka yang semakin dalam. Luka kehilangan ayah kini ditambah dengan luka baru, tekanan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Warisan yang belum ia sentuh sudah mulai menjadi duri yang memisahkan dirinya dengan suami dan mertua. Dan Nafisa tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, udara di rumah besar peninggalan ayah Nafisa masih terasa berat. Cahaya matahari menembus jendela, tapi bukannya membawa kehangatan, justru menyoroti wajah-wajah yang diliputi ketegangan. Nafisa duduk di ruang keluarga, mengenakan pakaian sederhana berwarna hitam. Matanya sembab karena malam sebelumnya ia kembali menangis mengenang ayah. Belum sempat ia menenangkan hati, Rahman muncul dari ruang kerja dengan ekspresi serius. Di belakangnya, Ibu Rahman mengikuti sambil membawa secangkir teh. Nafisa tahu, kedatangan mereka berdua bukan sekadar ingin menemaninya. Ada sesuatu yang lebih berat menunggu. "Sayang," Rahman membuka percakapan dengan suara datar, "kita harus segera membuat keputusan. Aku sudah bertanya pada beberapa kenalan notaris. Katanya, warisan seperti ini sebaiknya segera dibagi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari." Nafisa menoleh perlahan. Matanya tajam menatap suaminya. Ia tidak menyangka Rahman sudah sejauh itu, bahkan tanpa membicarakan lebih dulu dengannya. "Rahman," ucap Nafisa tenang tapi jelas, "aku sudah bilang, jangan bicarakan soal itu sekarang. Ayah baru saja pergi. Aku masih berduka." Ibu Rahman langsung menyahut. Nadanya meninggi. "Nafisa, kamu ini keras kepala sekali. Duka memang wajar, tapi jangan sampai membuatmu lupa pada kewajiban. Harta sebesar itu tidak boleh didiamkan. Kalau kamu terus menunda, bisa ada pihak luar yang mengambil kesempatan." Kata-kata itu menusuk hati Nafisa. Ia merasakan amarah mulai menggelegak. Nafisa menegakkan tubuhnya, berusaha mengendalikan nada suaranya. "Bu, dengan segala hormat, saya tahu apa yang ayah tinggalkan. Tapi tolong pahami perasaan saya. Saya tidak akan membicarakan soal warisan sampai saya siap. Ayah pantas mendapatkan doa, bukan sekadar perhitungan harta." Rahman mendengus. Suaranya mulai meninggi. "Nafisa, kamu jangan egois. Semua ini bukan hanya tentang kamu. Aku juga punya hak sebagai suamimu. Aku berusaha memikirkan masa depan kita. Jangan menghalangi aku." Nafisa menatap Rahman dengan tatapan kecewa yang mendalam. "Masa depan kita? Atau masa depanmu? Rahman, selama ini aku pikir kamu menikahiku karena cinta. Tapi kenapa setiap kata-katamu hanya soal harta?" Kalimat itu membuat Rahman terdiam sesaat. Lalu wajahnya memerah menahan marah. Ia bangkit berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Jangan bicara sembarangan. Nafisa, aku suamimu. Aku berhak mengatur ini. Kamu tidak boleh melawanku." Ibu Rahman segera memanas-manasi, berdiri di samping putranya. "Betul, Men. Kamu ini suaminya, kepala keluarga. Nafisa harus taat. Jangan biarkan dia melawan seperti ini. Kalau tidak, nanti kamu yang akan dianggap lemah di mata orang lain." Nafisa berdiri, tubuhnya bergetar namun matanya tetap teguh. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya mempertahankan hak saya sebagai anak kandung almarhum. Harta ini bukan milik orang lain, apalagi bukan milik Rahman. Jangan paksa saya menyerahkan sesuatu yang ayah titipkan." Suasana ruangan semakin panas. Rahman melangkah mendekat.
Wajahnya mendekati Nafisa. "Kamu berani bicara seperti itu padaku? Kamu lupa siapa aku?" Nafisa tidak bergeming. Suaranya tegas meski hatinya gemetar. "Aku tidak lupa, Rahman. Kamu suamiku. Tapi menjadi suami bukan berarti berhak atas semua yang ditinggalkan ayahku. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu mendukungku melewati masa duka, bukan menekanku dengan ambisi." Rahman terdiam. Napasnya memburu. Ibu Rahman melirik putranya dengan wajah penuh amarah. "Men, lihatlah. Nafisa sudah berani menentangmu. Jangan biarkan dia besar kepala. Kalau tidak, habis kamu dibuatnya." Nafisa menatap keduanya bergantian, lalu menarik napas panjang. "Saya tidak ingin bertengkar, tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun menodai nama baik ayah dengan kerakusan. Kalau kalian tetap memaksa, lebih baik kita hentikan pembicaraan ini sekarang." Hening sejenak memenuhi ruangan. Rahman menggertakkan gigi. Tangannya mengepal lebih keras. Ibu Rahman terlihat hendak bicara lagi, tapi Nafisa sudah berbalik, meninggalkan mereka menuju kamar. Di balik pintu kamar, Nafisa bersandar. Air matanya mengalir deras. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi hatinya sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia berani melawan dengan tegas. Meski pertengkaran baru saja dimulai, Nafisa tahu ia tidak boleh mundur. Sementara di ruang tamu, Rahman duduk kembali dengan wajah gelap. "Bu, aku tidak menyangka Nafisa bisa setegas itu," katanya pelan. Ibu Rahman menepuk bahu putranya. "Tenang, Men. Dia hanya perempuan. Cepat atau lambat, dia akan menyerah. Kita hanya perlu terus menekannya." Malam itu, Nafisa duduk sendirian di sisi ranjang ayahnya yang kosong. Ia menatap foto lama di atas meja, lalu berbisik lirih. "Pak, Nafisa sudah melawan mereka. Nafisa harus kuat, meski hatiku hancur. Doakan Nafisa bisa menjaga amanahmu." Dalam hati yang bergetar, Nafisa menyadari satu hal, pertengkaran ini hanyalah awal. Jalan di depannya akan lebih terjal. Tapi ia sudah memilih untuk berdiri di sisi kebenaran. Malam itu, Nafisa tidak bisa tidur. Pertengkaran dengan Rahman dan ibunya siang tadi masih berputar di kepalanya. Kata-kata tajam, tatapan dingin, dan tekanan yang ia terima membuat hatinya perih. Namun di balik kesedihan itu, muncul rasa penasaran yang sulit ia abaikan. Ayahnya adalah pria yang bijaksana, penuh perhitungan. Pasti ada sesuatu yang ditinggalkan, bukan hanya harta, tapi juga pesan untuk dirinya. Dengan langkah pelan, Nafisa masuk ruang kerja ayah yang sejak kepergiannya jarang ia jamah. Ruangan itu sunyi, hanya ditemani cahaya redup lampu meja. Rak buku berjejer rapi, penuh dengan catatan dan dokumen. Nafisa menyentuh meja kayu yang masih menyimpan aroma khas ayahnya. Hatinya bergetar. Ia membuka laci satu persatu, mencari sesuatu yang mungkin penting. Beberapa berisi buku catatan, pena tua, dan foto lama. Hingga akhirnya, di laci paling bawah, Nafisa menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan kunci yang masih menempel. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada setumpuk dokumen yang dibungkus rapi dalam map coklat, serta sebuah amplop putih dengan namanya tertera di depan. "Untuk Nafisa, putriku." Air mata Nafisa langsung menggenang. Dengan hati-hati, ia mengambil amplop itu, lalu duduk di kursi kerja ayah. Tangan yang bergetar membuka lipatan kertas di dalamnya. Tulisan tangan ayah yang rapi membuat Nafisa semakin sulit menahan tangis. "Nafisa, putri tunggalku. Jika kau membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada di dunia ini. Jangan bersedih terlalu lama. Nak, hidup memang harus diteruskan, meski tanpa ayah. Ingatlah, ayah selalu menyayangimu. Ayah meninggalkan banyak hal untukmu,
bukan hanya harta, tapi juga amanah. Harta keluarga ini adalah hasil kerja keras, darah, dan keringat ayah selama bertahun-tahun. Jaga baik-baik, gunakan dengan bijak, dan jangan biarkan siapapun merusaknya. Ayah percaya padamu, Nafisa. Kau perempuan kuat, lebih kuat daripada yang kau kira. Jangan pernah goyah meski ada orang yang mencoba mengambil apa yang menjadi hakmu. Harta ini bukan sekadar milikmu, tapi juga warisan nilai yang ayah bangun. Kerja keras, kejujuran, dan cinta pada keluarga. Jika suatu hari kau merasa sendirian, ingatlah bahwa ayah selalu ada di hatimu. Jadikan amanah ini sebagai pegangan. Jangan biarkan siapapun memaksamu untuk menyerahkan apa yang seharusnya kau jaga. Ayah mencintaimu selalu. Ayahmu. Surat itu membuat Nafisa menangis terseduh-seduh. Ia menempelkan kertas itu ke dadanya, seakan ingin memeluk ayahnya kembali. Rasa rindu bercampur dengan tekad baru. Nafisa tahu, pesan ini adalah peneguhan dari surga. Ia harus menjaga amanah, tidak peduli seberapa besar tekanan dari Rahman dan ibunya. Setelah menenangkan diri, Nafisa membuka map coklat yang ada dalam kotak. Isinya membuatnya semakin yakin. Dokumen kepemilikan rumah, beberapa sertifikat tanah, rekening tabungan, dan catatan keuangan ayah yang sangat rapi. Semuanya atas nama Nafisa. Ayah sudah mengantisipasi segalanya. Di antara dokumen itu, Nafisa menemukan catatan tambahan. Ayah menulis dengan tangan di halaman terakhir sebuah buku catatan. Jika ada yang mencoba memaksamu, jangan takut. Ingatlah, harta ini untuk masa depanmu dan anak-anakmu nanti, bukan untuk orang yang hanya melihatmu sebagai jalan menuju kekayaan. Nafisa terdiam lama membaca kalimat itu. Bagai firasat, ayahnya seolah sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang mencoba memanfaatkan dirinya. Nafisa memejamkan mata, merasakan dorongan semangat yang membara. Ayah, aku berjanji. Nafisa akan menjaga semua ini. Nafisa tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Ketika pagi menjelang, Nafisa keluar dari ruang kerja ayah dengan membawa surat dan beberapa dokumen penting. Wajahnya masih lelah, tapi sorot matanya berbeda, lebih tegas, lebih kuat. Saat sarapan, Rahman menatap Nafisa dengan ekspresi datar. Sayang, kita perlu membicarakan warisan itu lagi hari ini. Aku sudah buat janji dengan notaris sore nanti. Nafisa meletakkan gelasnya dengan hati-hati, lalu menatap Rahman lurus-lurus. Aku sudah menemukan surat dari ayah. Isinya jelas. Aku harus menjaga harta ini, bukan membiarkannya diatur orang lain. Rahman terperanjat. Wajahnya berubah. Surat? Apa maksudmu? Ibu Rahman yang duduk di sebelah langsung ikut bicara. Nafisa, jangan percaya begitu saja. Itu hanya tulisan orang tua. Yang penting sekarang, kamu harus realistis. Harta tidak bisa dijaga dengan perasaan. Nafisa menggeleng pelan, tapi tegas. Ini bukan soal perasaan, Bu. Ini soal amanah. Ayah sudah menulis dengan jelas, dan aku akan menepatinya. Rahman menghela napas, mencoba menahan amarah. Nafisa, jangan keras kepala. Kamu membuat semuanya jadi sulit. Namun kali ini, Nafisa tidak mundur. Aku bukan keras kepala. Rahman, aku hanya menepati pesan ayah. Jika kamu benar-benar suamiku, kamu seharusnya mendukungku, bukan melawan. Suasana meja makan menjadi kaku. Rahman dan ibunya saling bertukar pandang, sementara Nafisa duduk tegak dengan hati yang bergetar, tapi penuh keyakinan. Ia tahu pertarungan baru saja dimulai, namun sekarang ia memiliki kekuatan, pesan cinta dan amanah dari ayah yang tak ternilai. Hari itu, ketegangan di rumah besar peninggalan ayah Nafisa semakin terasa.
Nafisa berusaha menjaga ketenangan dengan menyibukkan diri membereskan ruang tamu yang masih penuh bunga kiriman pelayat. Namun di balik kesibukan itu, hatinya tidak tenang. Ia tahu, cepat atau lambat, Rahman akan kembali menekan soal warisan. Dan benar saja, menjelang sore, Rahman datang dengan wajah serius. Ia membawa beberapa berkas dan duduk di kursi ruang makan. Nafisa yang baru saja meletakkan vas bunga di meja menatapnya dengan hati-hati. "Nafisa," ucap Rahman tanpa basa-basi, "aku sudah terlalu lama menunggu. Kita harus segera menyelesaikan pembagian warisan ini. Aku tidak mau menunda lagi. Sebagai suami, aku berhak mendapat bagian." Nafisa menghela napas panjang. Ia sudah menduga hal ini akan datang. Tapi tetap saja hatinya bergetar. "Rahman," jawabnya pelan tapi tegas, "harta itu milik ayah. Dan ayah sudah menitipkannya padaku. Semua atas namaku. Semua jelas dalam dokumen. Tidak ada bagian yang disebutkan untukmu." Rahman membanting berkas di atas meja. "Jangan bicara begitu. Aku suamimu. Apapun yang menjadi milikmu juga milikku. Kamu tidak bisa menolak begitu saja." Nafisa menatap Rahman. Matanya berkaca-kaca tapi penuh keberanian. "Kamu salah, Rahman. Menjadi suami bukan berarti otomatis memiliki semua yang aku punya. Apalagi ini adalah amanah dari ayah. Aku tidak bisa menyerahkan begitu saja hanya karena kamu menuntut." Tiba-tiba, suara Ibu Rahman memotong, keras dan tajam. "Nafisa, kamu itu perempuan durhaka. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada suamimu? Kamu tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena Rahman, kamu tidak akan punya keluarga." Nafisa terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bu, saya menghormati Rahman sebagai suami. Tapi jangan paksa saya mengkhianati amanah ayah. Saya tidak bisa." Ibu Rahman mendengus sinis. "Amanah? Itu cuma alasanmu untuk menolak berbagi. Jangan pura-pura suci. Nafisa, aku tahu kamu hanya ingin menguasai semuanya sendiri." Kata-kata itu menusuk hati Nafisa seperti pisau. Ia menggenggam tangannya erat-erat agar tidak meledak. "Saya tidak pernah berniat menguasai. Saya hanya ingin menjaga. Harta ini bukan untuk dihambur-hamburkan. Bu, ayah menulis jelas dalam suratnya. Saya harus melindungi warisan ini." Rahman bangkit berdiri. Wajahnya merah padam. "Sudah cukup, Nafisa. Aku muak dengan alasanmu. Aku suamimu, dan aku menuntut hakku sekarang juga. Jika kamu menolak, jangan salahkan aku kalau aku kehilangan kesabaran." Nafisa ikut berdiri. Tubuhnya bergetar tapi matanya teguh. "Kalau kamu kehilangan kesabaran, itu pilihanmu, Rahman. Tapi aku tidak akan menyerahkan warisan ayah. Aku tidak takut. Lebih baik aku kehilanganmu daripada kehilangan amanah ayah." Ruangan seketika hening. Hanya terdengar napas memburu dari Rahman dan Nafisa. Ibu Rahman melangkah maju, menunjuk Nafisa dengan telunjuknya. "Kamu berani melawan suami sendiri? Perempuan macam apa kamu ini? Tidak pantas jadi istri Rahman. Kalau almarhum ayahmu tahu kamu durhaka begini, pasti dia malu punya anak seperti kamu." Ucapan itu membuat Nafisa tersentak. Air matanya menetes. Bukan karena lemah, tapi karena luka hatinya makin dalam. "Jangan bawa nama ayah, Bu. Beliau mendidik saya untuk menjaga kehormatan, bukan untuk menyerah pada keserakahan. Saya tahu apa yang ayah harapkan dari saya, dan saya tidak akan mengkhianatinya." Rahman menatap Nafisa dengan pandangan penuh amarah. "Kamu benar-benar sudah berubah. Aku tidak mengenali lagi istri yang dulu aku cintai. Sekarang kamu hanya perempuan keras kepala yang lebih mementingkan harta daripada keluarga." Nafisa menggeleng.
Air mata jatuh membasahi pipinya. Bukan aku yang berubah, Rahman. Kamu yang menunjukkan wajah aslimu. Kalau benar kamu mencintaiku, kamu akan mendukungku menjaga amanah ini. Tapi yang aku lihat sekarang hanyalah ambisi dan keserakahan. Pertengkaran itu semakin panas. Suara mereka terdengar hingga keluar ruangan. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat menoleh dengan raut heran, meski tidak berani masuk. Nafisa tidak peduli. Ia sudah terlalu lama menahan. Ibu Rahman menghampiri Nafisa, nyaris menempelkan wajahnya di depan Nafisa. Ingat ini, Nafisa. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Cepat atau lambat, kamu akan butuh Rahman. Kalau kamu terus keras kepala, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Nafisa berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia menghapus air matanya, lalu berkata dengan suara tegas, "Lebih baik saya hidup sendiri daripada hidup dengan orang yang hanya memandang saya sebagai jalan menuju harta. Saya tidak akan menyesal, Bu. Yang akan menyesal adalah kalian, karena telah memilih keserakahan daripada cinta dan keluarga." Rahman terdiam, wajahnya gelap. Ibu Rahman ternganga mendengar jawaban Nafisa. Untuk pertama kalinya, Nafisa tidak hanya membela diri, tapi juga menyerang balik dengan kata-kata tajam. Malam itu, Nafisa kembali ke kamar dengan hati yang hancur. Ia menangis dalam diam, tapi sekaligus merasa lega. Pertengkaran besar memang baru saja terjadi, namun kini posisinya jelas. Nafisa bukan lagi istri yang diam menuruti tekanan. Ia sudah berani melawan, dan ia tahu pertarungan ke depan akan semakin keras. Malam demi malam terasa panjang bagi Nafisa sejak pertengkaran besar dengan Rahman dan ibunya. Rumah besar peninggalan ayahnya yang dulu penuh tawa kini seakan dipenuhi bayangan kelam. Setiap sudut ruangan mengingatkan Nafisa pada kehangatan ayahnya, sekaligus pada luka yang kini ditorehkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Di kamarnya, Nafisa duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto lama bersama ayah. Tangannya bergetar saat menyentuh bingkai kayu itu. "Ayah," bisiknya lirih. Nafisa berusaha kuat, tapi rasanya semua ini terlalu berat. Mengapa orang-orang yang seharusnya mendukung malah menjadi lawan? Air matanya jatuh lagi, namun kali ini berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi juga ada semacam bara kecil yang menyala di dalam hatinya. Nafisa mulai menyadari, selama ini ia terlalu banyak diam, terlalu sering mengalah. Padahal ayah selalu mengajarinya untuk menjadi perempuan yang berani menjaga harga diri dan kebenaran. Pagi harinya, Nafisa menerima kunjungan sahabat lamanya, Aisyah. Mereka bersahabat sejak kuliah. Namun setelah menikah Nafisa jarang bersosialisasi karena sibuk mengurus rumah tangga. Melihat Nafisa yang pucat dan lelah, Aisyah langsung meraih tangannya. "Vi, aku dengar kabar dari tetangga kalau kamu sering bertengkar dengan Rahman dan ibunya. Apa benar?" tanya Aisyah hati-hati. Nafisa menarik napas panjang. Ya. Semua bermula sejak ayah meninggal. Rahman dan ibunya terus menekan aku soal warisan. Mereka tidak peduli dengan duka yang aku rasakan. Rasanya aku seperti kehilangan dua kali, kehilangan ayah, dan kehilangan cinta dalam rumah tangga. Aisyah menatap Nafisa dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu ini pasti berat untukmu. Tapi Nafisa yang aku kenal bukan perempuan lemah. Kamu dulu selalu jadi contoh karena berani menghadapi tantangan, bahkan waktu kita masih kuliah. Ingat tidak, saat kamu berdebat dengan dosen karena kamu yakin jawabanmu benar? Itu Nafisa yang aku kenal." Kata-kata itu membuat Nafisa terdiam. Ia teringat masa-masa muda, ketika ayah selalu mendukungnya untuk percaya pada diri sendiri. Ayah pernah berkata, "Nafisa, perempuan bukan berarti harus selalu menunduk. Perempuan juga bisa tegak berdiri menjaga kehormatan." Nafisa menunduk. Air matanya jatuh lagi. Tapi ya, sekarang berbeda.
Aku merasa sendiri. Rahman yang seharusnya melindungi, justru ingin merebut amanah ayah. Aisyah menggenggam tangan Nafisa erat. Kamu tidak sendiri. Aku ada di sini. Kalau kamu butuh bantuan, katakan saja. Jangan biarkan mereka menekanmu. Kamu punya hak, dan lebih dari itu, kamu punya kekuatan untuk menjaga apa yang ayah titipkan. Perkataan Aisyah itu bagai angin segar yang meniupkan semangat baru dalam hati Nafisa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nafisa merasa ada seseorang yang benar-benar berpihak padanya. Sore itu, Nafisa kembali membuka laci di ruang kerja ayah. Di sana, ia menemukan kembali dokumen dan surat peninggalan ayah yang pernah dibacanya. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat dengan lebih mantap. Jagalah harta ini, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk masa depan dan kebaikan keluarga. Jangan biarkan keserakahan merusak kehormatan kita. Mata Nafisa berbinar. Ia sadar, ayah bukan sekadar menitipkan harta, tapi juga pesan moral yang sangat kuat. Pesan itu adalah tongkat estafet yang harus ia bawa, meski jalannya penuh duri. Malam itu, Nafisa duduk di ruang tamu sendirian. Ia menyalakan lilin kecil di meja, menatap nyala api yang tenang tapi kokoh. Ayah, aku berjanji, aku tidak akan goyah lagi. Aku akan melawan Rahman dan ibu dengan cara yang terhormat. Aku akan menjaga amanahmu, apapun risikonya. Perasaan baru tumbuh di hatinya, keberanian. Meski tangannya masih gemetar, meski air matanya belum sepenuhnya kering, Nafisa tahu ia sedang berubah. Ia bukan lagi perempuan yang hanya larut dalam duka. Kini ia adalah putri dari seorang ayah yang tegar, yang mewariskan bukan hanya harta, tapi juga harga diri. Keesokan harinya, Nafisa menghubungi pengacara keluarga yang pernah bekerja untuk ayahnya. Ia menceritakan situasi yang terjadi dan meminta saran hukum. Sang pengacara menegaskan bahwa warisan itu sah menjadi hak Nafisa sebagai anak tunggal, dan tidak ada celah bagi pihak luar untuk menuntut. Mendengar hal itu, Nafisa semakin yakin bahwa posisinya kuat. Dengan hati yang lebih mantap, Nafisa mulai menyusun langkah. Ia tahu pertarungan dengan Rahman dan ibunya belum selesai. Mereka mungkin akan semakin keras menekan, mungkin juga akan menggunakan cara-cara licik. Tapi kini Nafisa tidak takut lagi. Ia sudah menemukan kekuatan. Kekuatan dari doa ayah, dukungan sahabat, dan keyakinan pada dirinya sendiri. Di cermin kamar, Nafisa menatap wajahnya yang masih sembab tapi tampak lebih tegas. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Nafisa yang lama sudah pergi. Kini saatnya aku berdiri. Aku tidak akan biarkan siapapun menjatuhkan amanah ayah. Hari-hari setelah Nafisa mulai menunjukkan ketegasan terasa semakin berat. Jika sebelumnya pertengkaran hanya terjadi di dalam rumah, kini masalah mulai merembet keluar. Semua itu karena ulah Ibu Rahman yang tidak kehabisan akal untuk menekan menantunya. Suatu pagi, ketika Nafisa keluar membeli kebutuhan dapur di warung dekat rumah, ia merasakan tatapan aneh dari beberapa tetangga. Bisik-bisik terdengar jelas di telinganya meski mereka berusaha menutup mulut dengan tangan. Nafisa menunduk, berusaha mengabaikan, tapi hatinya resah. Setibanya di rumah, Aisyah, sahabat yang setia mendampinginya, datang dengan wajah cemas. "Vi, aku harus bicara jujur. Tadi aku dengar beberapa ibu-ibu di pengajian membicarakanmu. Katanya kamu ini tamak, tidak mau berbagi warisan dengan suamimu. Katanya kamu hanya mementingkan diri sendiri." Nafisa terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar. Ia tahu siapa dalangnya. Itu pasti Ibu Rahman, kan? Aisyah mengangguk pelan. "Sepertinya begitu. Katanya, beliau sering datang ke rumah tetangga, bercerita bahwa kamu menguasai harta peninggalan ayahmu seorang diri. Dia menampilkan dirimu seperti menantu yang durhaka dan rakus." Mendengar itu,
Nafisa menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya mengalir, bukan karena ia merasa bersalah, melainkan karena hatinya terluka. Bagaimana bisa seseorang yang ia hormati sebagai mertua tega merusak nama baiknya di depan orang banyak? Namun di balik kesedihan itu, ada rasa tegar yang muncul. Nafisa mengingat surat peninggalan ayahnya, pesan tentang menjaga kehormatan keluarga dan tidak tunduk pada keserakahan. Nafisa mengusap air matanya, menatap Aisyah dengan mata merah tapi penuh tekad. Aku tidak bisa menghentikan gosip. Yah, tapi aku bisa menjaga sikapku. Aku tidak akan membalas dengan cara yang sama. Kalau aku ikut menyebarkan cerita, aku sama saja dengan mereka. Aku hanya bisa buktikan lewat sikap dan kebenaran. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Saat Nafisa keluar rumah, beberapa tetangga yang biasanya ramah kini hanya menyapanya dingin. Ada yang sengaja menutup pintu ketika ia lewat, ada pula yang berbisik-bisik tanpa malu. Nafisa tahu, semua itu akibat racun kata-kata Ibu Rahman. Suatu sore, ketika Nafisa hendak membuang sampah, ia mendengar dua ibu tetangga berbicara. Kasihannya Rahman, punya istri tamak begitu. Harta mertuanya dipegang semua, suami sendiri tidak dikasih bagian. Iya, katanya Nafisa itu keras kepala. Tidak tahu diri. Padahal kalau harta dibagi rata, kan adil. Kasihan ibunya Rahman juga. Menantu begitu bikin pusing. Nafisa berdiri kaku. Wajahnya panas menahan emosi. Ia ingin menyela, ingin berteriak membela diri, tapi ia menahan. Nafisa hanya berjalan pelan kembali ke rumah sambil menarik napas panjang. Di dalam rumah, Nafisa kembali menuliskan perasaan hatinya dalam buku catatan. Ia menulis, "Hari ini aku kembali dihina oleh gosip. Mereka tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya mendengar sepihak. Tapi aku harus kuat. Ayah tidak pernah mendidikku untuk lemah hanya karena ucapan manusia. Yang lebih penting adalah menjaga amanah, bukan menjaga citra semu." Malam itu, Rahman pulang lebih awal. Wajahnya terlihat puas. Nafisa bisa merasakan ada sesuatu di balik senyum tipis suaminya. "Fi," ucap Rahman dengan nada meremehkan. "Kau lihat sendiri kan? Orang-orang di sekitar kita mulai tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku kalau semua orang menjauhimu. Kamu bisa jadi bahan hinaan seumur hidup." Nafisa menatap Rahman dalam-dalam. Hatinya sakit, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. "Aku tahu ini ulah ibumu. Aku tidak akan jatuh hanya karena gosip. Aku masih punya harga diri, dan aku masih punya Allah yang Maha Tahu. Kamu boleh puas sekarang, Rahman, tapi kebenaran tidak bisa selamanya ditutup." Rahman terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Kebenaran? Orang lebih percaya apa yang mereka dengar, bukan apa yang nyata. Kamu pikir mereka akan peduli dengan alasanmu?" Nafisa berdiri tegak, suaranya mantap. "Biarlah. Aku tidak hidup untuk memuaskan telinga orang lain. Aku hidup untuk menjaga amanah ayahku. Dan aku akan tetap melakukannya meski seluruh dunia melawanku." Ucapan itu membuat Rahman kesal. Ia meninggalkan Nafisa begitu saja. Tapi bagi Nafisa, malam itu adalah titik penting. Ia tahu dirinya sedang dijadikan sasaran fitnah. Namun justru fitnah itu membuatnya semakin kuat. Di hadapan cermin, Nafisa menatap wajahnya yang penuh kelelahan. Ia berbisik lirih, "Ayah, mereka boleh mencemarkan namaku. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka mencemarkan amanahmu. Aku akan berdiri, meski sendirian." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak gosip menyebar, Nafisa tersenyum tipis. Senyum yang lahir bukan dari bahagia, melainkan dari keyakinan bahwa ia sudah menemukan kekuatan baru, keberanian untuk tetap tegak meski difitnah.
Malam itu rumah peninggalan ayah Nafisa sunyi. Jam dinding berdetak pelan, menemani Nafisa yang sedang duduk di ruang kerja ayah sambil membaca lagi surat peninggalan yang ditulis dengan tangan rapi. Surat itu selalu memberinya ketenangan. Nafisa mengusapnya perlahan, seperti menyentuh kehangatan ayah yang kini tinggal dalam kenangan. Sementara itu, Rahman duduk di kamar dengan wajah gusar. Kata-kata ibunya siang tadi terus terngiang di kepalanya. "Men, kalau kamu terus menuruti Nafisa, kamu akan jadi laki-laki lemah. Harta itu ada di depan mata, dan kamu punya hak. Kalau dia tidak mau menyerahkan, ambil saja. Jangan biarkan kesempatan emas ini terlewat." Rahman menggertakkan gigi, pikirannya kacau. Ia masih menyimpan sedikit rasa pada Nafisa, tapi ambisi yang ditanam ibunya semakin menutupi hatinya. Ia bangkit perlahan, memastikan Nafisa tidak ada di kamar. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ruang kerja ayah mertuanya, ruangan yang selama ini jarang ia masuki. Pintu ruangan sedikit terbuka. Nafisa rupanya baru saja keluar sebentar ke dapur untuk mengambil air. Kesempatan itu dimanfaatkan Rahman. Ia masuk dengan cepat. Matanya menyapu meja dan laci-laci kayu tua yang masih teratur rapi. Rahman tahu, dokumen-dokumen penting pasti disimpan di tempat ini. Ia membuka satu persatu laci. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena dorongan kuat ingin segera menemukan bukti kepemilikan harta yang selama ini diincarnya. Beberapa map ia tarik keluar, menumpuknya di meja. Saat hampir menyerah, matanya menangkap map coklat tebal yang berbeda dari yang lain. Rahman tersenyum puas. "Ini pasti dokumennya," gumamnya. Ia membuka map itu, menemukan sertifikat tanah, akta rumah, dan beberapa surat berharga. Wajahnya berbinar, seperti menemukan harta karun. Namun pada saat yang sama, suara Nafisa terdengar dari arah pintu. "Rahman, apa yang kamu lakukan di sini?" Rahman terkejut, tubuhnya kaku. Ia buru-buru menutup map, tapi Nafisa sudah berjalan cepat menghampirinya. Wajah Nafisa merah padam, matanya penuh kemarahan dan kekecewaan. "Rahman, aku tidak percaya. Kamu mencoba mengambil dokumen ayahku tanpa izin." Nafisa meraih map dari tangannya dengan paksa. Rahman berusaha bertahan. "Aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Kamu terlalu menyembunyikan ini semua dariku. Aku suamimu, aku punya hak tahu." Nafisa menatapnya dengan mata berkilat. "Hak tahu? Atau hak menguasai? Jangan bohongi aku, Rahman. Aku melihat sendiri wajahmu penuh ambisi saat membuka map ini. Kamu tidak peduli dengan keamanannya. Kamu hanya peduli dengan isinya." Rahman terdiam sesaat, lalu dengan suara meninggi, "Kenapa kamu selalu menuduhku? Aku melakukan ini demi kita, demi masa depan keluarga kita. Kenapa kamu begitu keras kepala?" Air mata Nafisa jatuh, tapi ia tetap tegak. "Demi kita? Tidak, Rahman. Kamu melakukan ini demi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi melihatku sebagai istri, tapi sebagai jalan menuju harta. Aku benar-benar kecewa." Rahman melangkah maju, wajahnya memerah. "Kalau kamu terus bersikap seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku ambil langkah sendiri. Aku tidak mau jadi laki-laki yang diinjak-injak istri." Nafisa mengangkat map tinggi-tinggi, lalu menepuk dada dengan tangan satunya. Suaranya bergetar tapi tegas. "Kalau begitu dengarkan aku, Rahman. Dokumen ini aman bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu atau siapapun menyalahgunakannya. Ini amanah ayahku, dan aku lebih memilih kehilanganmu daripada kehilangan kehormatan ayah." Hening menyelimuti ruangan. Rahman terdiam, napasnya memburu. Ia menatap Nafisa dengan tatapan campur aduk antara marah dan malu. Ia ingin merebut map itu,
Tapi sorot mata Nafisa terlalu kuat, membuat langkahnya terhenti. Akhirnya Rahman berbalik, menendang kursi di dekatnya dengan kesal. "Kamu akan menyesal, Nafisa. Kalau kamu tidak mau menyerahkan dengan baik-baik, jangan salahkan aku nanti." Ia keluar dengan langkah kasar, meninggalkan Nafisa sendiri di ruang kerja. Nafisa terjatuh di kursi, memeluk map coklat itu erat-erat. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak pernah menyangka Rahman bisa sejauh ini. Tapi aku harus tetap menjaga amanah ayah." Di sudut hatinya, Nafisa sadar Rahman kini benar-benar terseret oleh ambisi dan pengaruh ibunya. Suaminya yang dulu lembut dan penuh janji manis kini berubah menjadi orang asing yang kejam, rela mengkhianati cinta demi harta. Dan bagi Nafisa, itulah luka yang paling dalam. Malam itu, Nafisa menulis di buku catatannya, "Hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Rahman mencoba mencuri dokumen ayah. Hatiku hancur. Tapi aku semakin yakin bahwa aku tidak boleh goyah. Kalau ayah masih hidup, pasti beliau ingin aku tetap teguh menjaga amanah ini. Aku harus siap menghadapi badai yang lebih besar." Dengan air mata yang masih menetes, Nafisa menutup catatannya. Dalam hati, ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerahkan warisan ayahnya pada orang-orang yang hanya digerakkan oleh keserakahan. Malam itu, Nafisa duduk sendiri di kamar. Lampu meja menyala redup, menyinari wajahnya yang pucat dan mata yang sembab. Di pangkuannya, sebuah map coklat yang berisi dokumen peninggalan ayah masih ia peluk erat. Nafisa tahu, map itu kini menjadi simbol dari pergulatan batinnya, menjaga amanah ayah di satu sisi, dan mempertahankan rumah tangganya di sisi lain. Ia menatap foto pernikahannya dengan Rahman yang terpajang di meja kecil. Foto itu memperlihatkan senyum bahagia dua orang yang saling mencinta, senyum yang dulu penuh harapan akan masa depan indah. Nafisa menyentuh bingkai foto itu dengan tangan bergetar. "Apa semua janji itu hanya kebohongan, Rahman?" bisiknya. Hatinya terasa perih. Nafisa masih menyimpan cinta, tapi logikanya terus berteriak bahwa cinta itu kini membawanya pada luka yang dalam. Ia teringat jelas bagaimana Rahman mencoba mengambil dokumen warisan ayahnya secara diam-diam. Perasaan dikhianati menusuk lebih tajam daripada pisau. Haruskah aku tetap bertahan? Atau sudah saatnya aku melepaskan? Nafisa bertanya pada dirinya sendiri. Bayangan ayah melintas di pikirannya. Suara lembut almarhum seakan kembali berbisik. "Nafisa, jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Jangan takut kehilangan jika itu untuk menjaga kehormatan." Nafisa terisak. Air matanya kembali jatuh. Di satu sisi, cintanya pada Rahman membuatnya berat mengambil keputusan. Ia teringat momen-momen sederhana bersama suaminya, ketika mereka berjalan di taman pada masa awal pernikahan, ketika Rahman pertama kali membawakan bunga untuknya, atau ketika mereka tertawa menonton film hingga larut malam. Semua kenangan itu masih tersimpan rapi dalam hati. Namun kenyataan hari ini begitu berbeda. Rahman kini lebih sering menatapnya dengan mata penuh tuntutan, bukan lagi kasih sayang. Ibu Rahman semakin terang-terangan menekan, bahkan menyebarkan gosip yang merusak nama baik Nafisa. Semua itu membuat Nafisa bertanya, apakah rumah tangga yang ia perjuangkan masih layak dipertahankan? Nafisa berdiri, melangkah pelan ke jendela. Bulan menggantung di langit malam, seakan menjadi saksi bisu pergulatan batinnya. "Ya Allah," doa Nafisa lirih. "Aku tidak ingin bercerai, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam keserakahan. Aku ingin rumah tangga yang penuh cinta, bukan penuh ambisi. Tunjukkan jalan yang benar untukku." Dalam keheningan itu, Nafisa mencoba menimbang dengan jujur. Jika ia bertahan, mungkin ia akan terus disakiti, dipaksa, ditekan, hingga kehilangan dirinya sendiri. Tapi jika ia melepaskan, ia akan kehilangan Rahman,
laki-laki yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Cinta atau logika? Nafisa bergumam. Ia menutup mata, merasakan hatinya yang semakin lelah. Perlahan-lahan, logika mulai berbicara lebih keras. Cinta tanpa penghormatan hanyalah luka. Pernikahan tanpa kepercayaan hanyalah belenggu. Ayah tidak akan pernah ingin melihatmu hidup dalam belenggu, Nafisa. Air mata Nafisa menetes deras. Ia sadar, keputusan untuk berpisah bukanlah jalan yang mudah. Akan ada stigma, akan ada cibiran, akan ada luka baru. Namun Nafisa juga tahu, terkadang kehilangan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kembali dirinya yang hilang. Pintu kamar diketuk pelan. Nafisa buru-buru menghapus air matanya. Ternyata Aisyah datang, membawa sekotak makanan. "Aku khawatir kamu belum makan malam," kata Aisyah lembut. Nafisa tersenyum samar, lalu mempersilakannya masuk. Mereka duduk bersama. Nafisa akhirnya menceritakan apa yang ia rasakan. Tentang kekecewaan, tentang cinta yang masih tersisa, dan tentang dilema besar yang kini membelenggunya. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Vi, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus ingat, pernikahan bukan sekadar soal cinta. Pernikahan adalah soal saling menghargai, saling menjaga. Kalau Rahman sudah melupakan itu semua, apa kamu masih yakin ingin bertahan hanya karena cinta?" Kata-kata Aisyah menusuk, tapi juga meneguhkan hati Nafisa. Ia menatap sahabatnya, lalu berkata pelan, "Aku mulai merasa mungkin memang saatnya aku melepaskan. Aku tidak bisa terus begini. Aku ingin menjaga amanah ayah tanpa ada orang yang merongrong setiap langkahku." Aisyah menggenggam tangan Nafisa erat. "Kalau itu jalan yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Jangan takut sendiri. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Malam itu, setelah Aisyah pulang, Nafisa kembali duduk di depan meja, menatap foto pernikahan yang tadi ia pegang. Dengan tangan bergetar, ia membalik foto itu, lalu menyimpannya di laci. Nafisa tahu, itu bukan berarti ia sudah membuang cinta. Tapi ia sedang menyiapkan diri untuk mengambil keputusan berat yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menulis di buku catatannya, "Aku mencintainya, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri, harga diriku, dan amanah ayah. Jika harus memilih, aku akan memilih jalan yang pahit tapi benar. Aku siap menghadapi keputusan berat ini." Dan malam itu, Nafisa berdoa lebih lama dari biasanya. Dengan hati yang penuh luka namun juga dipenuhi kekuatan baru, ia bersiap menyongsong hari-hari yang tidak lagi sama. Hari itu, suasana rumah peninggalan ayah Nafisa kembali memanas. Sejak pagi, Rahman dan ibunya mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah muram. Nafisa yang sedang menyiapkan sarapan di dapur merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Hatinya berdegup kencang. Firasat buruk semakin kuat. Benar saja, Rahman tiba-tiba masuk ke dapur dengan langkah kasar. "Nafisa, kita harus bicara sekarang juga," katanya dengan nada tinggi. Nafisa menoleh, menatap wajah suaminya yang kini semakin asing baginya. "Tentang apa lagi, Rahman?" Suaranya datar, tapi dalam hatinya ia sudah bersiap. "Cukup dengan alasanmu. Aku tidak tahan lagi," Rahman membentak. "Kalau kamu tidak mau menyerahkan warisan itu, jangan salahkan aku kalau aku mengambil tindakan keras. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, melihat harta di depan mata tapi tidak bisa menikmatinya." Belum sempat Nafisa menjawab, Ibu Rahman datang menyusul. Wajahnya penuh amarah. "Betul," kata Rahman. "Kamu ini menantu tak tahu diri. Sudah diberi suami baik, rumah tangga terhormat, masih saja tamak. Harta mendiang ayahmu itu seharusnya bisa dinikmati keluarga besar, bukan kamu seorang." Nafisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak di dadanya. Namun kali ini, kesabarannya benar-benar habis.
Ia meletakkan sendok kayu di meja, lalu berdiri menatap kedua orang yang selama ini menggerogoti ketenangannya. "Cukup, Rahman. Cukup, Bu." Nafisa menatap mereka bergantian. Matanya berkilat penuh luka sekaligus keberanian. "Kalian sudah terlalu jauh. Dari hari pertama ayah meninggal, kalian tidak pernah memikirkan perasaanku. Kalian hanya sibuk memikirkan harta. Kalian lupa, aku ini anak yang baru saja kehilangan ayah. Tapi apa yang kalian lakukan? Menekanku, menuduhku tamak, bahkan berusaha mencuri dokumen." Rahman menegang. Wajahnya merah padam. "Aku lakukan semua itu demi kita. Demi kita." Nafisa menatapnya tajam. "Tidak, Rahman. Demi dirimu sendiri. Demi ambisimu yang buta. Dan ibu." Nafisa menoleh ke arah mertuanya. Suaranya bergetar tapi tegas. "Ibu tidak pernah melihat aku sebagai menantu, hanya sebagai jalan untuk meraih harta. Kalian berdua tidak lebih dari benalu yang menempel, menghisap apa yang bukan hak kalian." Ruangan mendadak hening. Kata-kata Nafisa bagaikan petir yang menyambar, membuat Rahman dan ibunya terdiam beberapa detik. Namun segera, Ibu Rahman meledak marah. "Berani sekali kamu bicara begitu pada kami. Kamu pikir siapa dirimu? Tanpa Rahman, kamu bukan siapa-siapa." Nafisa menggeleng. Air mata menetes di pipinya. "Aku memang hanya seorang Nafisa. Tapi aku punya harga diri. Aku punya amanah dari ayah. Dan aku tidak butuh orang yang hanya menjadikanku alat. Aku lebih baik sendiri daripada hidup bersama benalu yang hanya menyedot tenagaku." Rahman melangkah maju. Suaranya menggelegar. "Kamu keterlaluan, Nafisa." Tapi Nafisa tidak gentar. Ia menegakkan tubuhnya, meski hatinya bergetar. "Keterlaluan? Tidak, Rahman. Yang keterlaluan adalah kamu dan ibumu, yang tega memanfaatkan duka untuk kepentingan sendiri. Hari ini aku sudah mengambil keputusan. Mulai sekarang, rumah ini bukan lagi tempat kalian. Pergilah. Aku tidak mau lagi hidup bersama orang-orang yang hanya tahu keserakahan." Rahman ternganga, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ibu Rahman melotot marah. "Apa? Kamu mengusir suami dan mertua sendiri? Nafisa, kamu sudah gila." Nafisa mengusap air matanya, lalu berkata dengan suara mantap, "Kalau membela amanah ayah dianggap gila, biarlah aku gila. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian merusak kehormatan keluarga ini. Silakan keluar dari rumahku." Rahman menatap Nafisa dengan campuran amarah dan kebingungan. "Kamu akan menyesal, Nafisa. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Nafisa menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Aku sudah hidup kehilangan ayahku, Rahman. Kehilanganmu tidak akan lebih menyakitkan dari itu." Hening sejenak, sebelum akhirnya Rahman membanting pintu dapur dan berjalan keluar. Ibu Rahman menyusul dengan wajah penuh amarah, mengomel tanpa henti. Nafisa hanya berdiri di tempat, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap teguh. Begitu suara langkah mereka menjauh, Nafisa terjatuh di kursi, menangis sejadi-jadinya. Tangis yang bercampur antara sakit hati, kekecewaan, dan kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengambil alih kendali hidupnya. Malam itu, Nafisa duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Dengan suara parau, ia berbisik, "Ayah, Nafisa sudah melawan. Nafisa sudah mengusir mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku yakin ayah ingin aku tetap kuat. Aku akan bertahan. Ayah, demi amanahmu." Di dalam luka yang masih basah, Nafisa menemukan titik balik. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, langkahnya kali ini adalah langkah menuju kebebasan,
menuju harga diri yang ia jaga dengan sepenuh hati. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah pertengkaran besar yang mengusir Rahman dan ibunya keluar dari rumah, Nafisa bangun dengan perasaan yang berbeda. Sunyi menyelimuti rumah peninggalan ayahnya. Tetapi kali ini sunyi itu tidak lagi menakutkan. Nafisa justru merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama berminggu-minggu. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat, lalu duduk di meja makan. Nafisa menatap kursi kosong di seberang. Biasanya Rahman akan duduk di sana, atau ibunya yang sering mengomentari makanan yang disajikan. Kini, kursi itu kosong. Nafisa menarik napas panjang. Ada rasa sedih, ya, tapi bersamaan dengan itu muncul rasa lega yang dalam. Ternyata aku bisa melewati malam tanpa mereka, batinnya. Ternyata aku masih bisa berdiri sendiri. Kenangan pertengkaran kemarin berputar kembali di kepalanya. Kata-katanya sendiri, yang menyebut Rahman dan ibunya sebagai benalu, masih terngiang. Awalnya ia takut ucapannya akan menjadi penyesalan. Namun semakin dipikirkan, semakin ia yakin bahwa keputusannya benar. Ia tidak lagi ingin menjadi tawanan bagi orang-orang yang tidak menghargainya. Sambil menyeruput teh, Nafisa membuka buku catatan kecilnya. Ia mulai menuliskan hal-hal yang ingin ia lakukan. Menjaga harta peninggalan ayah dengan bijak, memperbaiki rumah yang mulai rapuh di beberapa bagian, dan menata kembali kehidupannya. Menulis membuat pikirannya lebih jernih, membuatnya merasa punya arah. Siang harinya, Aisyah datang. Sahabat yang selalu setia itu membawa sebungkus makanan hangat. "Aku khawatir kamu lupa makan lagi," katanya sambil tersenyum. Nafisa menyambutnya dengan pelukan erat. Kehangatan itu membuat air mata Nafisa jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena ia merasa tidak sendirian. "Terima kasih, Syah. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah jatuh," ucap Nafisa. Aisyah menatapnya lembut. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Fi. Kadang luka memang harus kita buka supaya bisa sembuh. Kamu tidak salah memilih." Perkataan itu menusuk lembut di hati Nafisa. Ia merasa kata-kata itu benar-benar menggambarkan kondisinya. Luka yang selama ini ia pendam akhirnya ia buka kemarin, lewat keberanian untuk tegas. Dan kini, luka itu perlahan mulai menyembuhkan dirinya. Tak hanya Aisyah, beberapa kerabat ayah juga datang memberi dukungan. Paman dan bibinya menegaskan bahwa mereka bangga dengan ketegasan Nafisa. "Ayahmu pasti bahagia melihat kamu berani menjaga amanahnya," kata pamannya sambil menepuk bahunya. Nafisa merasa hatinya dipenuhi semangat baru. Ia tak lagi sendiri menghadapi semuanya. Malamnya, Nafisa duduk di ruang kerja ayahnya. Ruangan itu masih penuh dengan aroma kayu tua dan buku-buku yang rapi di rak. Nafisa menyalakan lampu meja, lalu membuka kembali surat yang ditinggalkan ayahnya. Ia membaca berulang kali kalimat terakhir, "Jagalah yang kutinggalkan dengan bijak, tapi yang terpenting, jagalah dirimu. Kamu adalah harta paling berharga dalam hidupku." Air mata Nafisa kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ada rasa hangat yang menenangkan. Ia merasa ayahnya masih membimbingnya, meski dari dunia lain. Hari-hari berikutnya, Nafisa mulai membiasakan diri hidup sendiri. Ia belajar mengurus rumah tanpa bergantung pada siapapun. Ia memperhatikan keuangan dengan hati-hati, berkonsultasi dengan pamannya agar tidak salah langkah. Ia juga menyibukkan diri dengan kegiatan sosial yang dulu sering ia lakukan bersama ayah. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan pada Nafisa. Dari seorang wanita yang tampak rapuh setelah kehilangan ayah, ia kini terlihat lebih tegar dan mandiri. Senyumnya kembali muncul, meski luka masih ada. Nafisa sadar, luka itu tidak akan hilang dalam semalam, tapi setidaknya luka itu kini menjadi sumber kekuatan. Di suatu sore, saat duduk bersama Aisyah di teras rumah, Nafisa berkata, "Aku sadar sekarang, Syah,
Kadang luka itu memang menyakitkan, tapi justru dari luka itulah aku belajar berdiri. Kalau tidak ada semua ini, mungkin aku tidak pernah tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Aisyah mengangguk sambil menggenggam tangan Nafisa. Betul, Vi. Luka bisa jadi racun kalau kita biarkan membusuk, tapi bisa jadi obat kalau kita mau belajar darinya. Dan kamu sudah memilih jalan yang benar. Nafisa tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu tulus, bukan sekadar menutupi sakit hati. Ia tahu jalan ke depan masih panjang. Mungkin Rahman dan ibunya belum selesai dengan ambisi mereka. Tapi Nafisa sudah menemukan pondasi baru, keberanian, harga diri, dan cinta dari orang-orang yang benar-benar tulus mendukungnya. Malam itu, sebelum tidur, Nafisa kembali berdoa. Ya Allah, terima kasih sudah memberi aku kekuatan. Terima kasih sudah menunjukkan siapa yang benar-benar peduli. Luka ini masih ada, tapi aku yakin, luka inilah yang akan menyembuhkanku. Aku akan bangkit. Aku akan terus melangkah. Demi ayah, demi diriku sendiri. Dan ketika Nafisa memejamkan mata, ia merasa lebih ringan. Beban yang dulu menghimpit dadanya mulai terangkat. Ia tahu, luka itu masih ada, tapi kini ia tak lagi takut. Luka itu telah berubah menjadi bagian dari perjalanan menuju sembuh, menuju kuat, menuju dirinya yang baru. Langit pagi itu cerah. Matahari menembus jendela rumah peninggalan ayah, memantulkan cahaya hangat di dinding yang dulu terasa suram. Nafisa berdiri di halaman, menatap pepohonan rindang yang ditanam ayahnya bertahun-tahun lalu. Udara segar memenuhi paru-parunya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nafisa bisa menarik napas lega tanpa rasa sesak di dada. Hari-hari penuh tangis, luka, dan pertengkaran kini sudah ia lewati. Nafisa sadar, luka itu masih ada, tapi ia sudah berubah. Ia bukan lagi Nafisa yang hanya menangis di balik kamar, atau Nafisa yang ragu-ragu menghadapi suami dan mertua. Ia kini berdiri sebagai Nafisa yang baru, wanita mandiri, yang tahu apa artinya menjaga amanah, harga diri, dan cinta yang tulus. Pagi itu, ia bersiap menghadiri pertemuan keluarga besar. Pamannya memintanya hadir untuk membicarakan aset peninggalan ayah, bukan sebagai perebutan, melainkan penataan bersama. Nafisa mengenakan pakaian sederhana, kerudung putih yang membuat wajahnya terlihat lebih teduh. Saat bercermin, ia melihat bayangan dirinya yang lebih kuat. Mata yang dulu sembab kini berkilat mantap. Di ruang tamu, ia sempat melirik foto keluarga, potret dirinya bersama ayah di masa kecil. Nafisa tersenyum samar. Ayah, aku akan jaga amanahmu. Aku sudah siap, bisiknya pelan sebelum melangkah keluar. Pertemuan berlangsung di rumah pamannya. Suasana hangat menyambut Nafisa. Berbeda jauh dengan percakapan penuh tekanan bersama Rahman dan ibunya dulu, kali ini keluarga berbicara dengan penuh hormat. Nafisa ikut aktif, mengutarakan pendapat dengan tegas tapi sopan. Semua terkesan dengan kedewasaannya. Anak perempuan ini benar-benar mewarisi jiwa kakakku, ujar paman dengan mata berkaca-kaca. Nafisa tersenyum, hatinya bergetar haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sedang bertahan, tapi benar-benar melangkah maju. Sepulang dari pertemuan itu, Nafisa menghabiskan sore dengan menyusun rencana baru. Ia membuka buku catatan, menuliskan mimpi-mimpi yang sempat ia tinggalkan. Salah satunya adalah melanjutkan usaha kecil ayahnya di bidang sosial. Ayahnya dulu sering membantu warga sekitar dengan beasiswa pendidikan, dan Nafisa ingin melanjutkannya. Jika aku bisa membuat satu anak saja tersenyum karena pendidikan, itu sudah cukup, katanya pada Aisyah yang duduk menemaninya sore itu. Aisyah menatap Nafisa dengan bangga. Kamu benar-benar berubah, Vi. Dulu aku sering khawatir kamu terlalu lembut, terlalu takut melawan. Sekarang aku melihat seorang wanita yang kuat, tapi tetap berhati lembut.
Ayahmu pasti sangat bangga. Malam itu, Nafisa berjalan ke ruang kerja ayah. Ia menyalakan lampu meja, duduk di kursi yang dulu sering dipakai ayah untuk menulis. Ia membuka surat terakhir yang ditinggalkan ayah. Sudah berkali-kali ia membaca kalimat itu, tapi malam ini rasanya berbeda. Jagalah dirimu. Kamu adalah harta paling berharga dalam hidupku. Nafisa menyentuh surat itu, lalu menutup matanya. Ayah, dulu aku takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru menemukan diriku sendiri. Air mata mengalir pelan, tapi kali ini bukan air mata duka. Itu adalah air mata syukur. Nafisa bersyukur atas luka, karena dari luka itulah ia belajar berdiri. Bersyukur atas kehilangan, karena dari kehilangan itu ia menemukan jati diri. Malam semakin larut. Nafisa berdiri di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Angin malam menyapu wajahnya lembut. Nafisa tersenyum, bukan lagi senyum samar, tapi senyum penuh keyakinan. Mulai sekarang, aku adalah Nafisa yang baru, bisiknya. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku akan menjaga amanah ayah, menjaga diriku, dan melangkah dengan tegap. Aku mungkin pernah kehilangan suami, tapi aku tidak kehilangan hidupku. Aku justru mendapatkannya kembali. Dalam keheningan malam, Nafisa merasa seakan ayahnya hadir, menepuk bahunya, memberi restu. Dan dengan itu, ia melangkah masuk rumah dengan hati yang lebih ringan, penuh semangat untuk menatap masa depan. Nafisa tahu, jalan ke depan tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan, ada cobaan baru, bahkan mungkin masih ada bayangan dari masa lalu. Tapi ia tidak lagi gentar. Ia sudah menjadi wanita yang mengerti arti kekuatan, arti keberanian, dan arti cinta sejati pada diri sendiri. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, lahirlah Nafisa yang baru, seorang wanita yang berdiri tegak, membawa luka yang telah berubah menjadi cahaya, menjaga amanah ayahnya dengan sepenuh hati, dan siap menulis babak baru dalam hidupnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.